Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana setiap cerita tidak hanya sekadar kisah, tapi menguak sisi gelap yang jarang berani kita temui. Di sini, kami akan membawamu menembus batas dunia nyata, menyusuri lorong-lorong mistis, dan menyingkap rahasia yang tersembunyi di balik senyuman desa atau gemericik sungai. Bersiaplah, karena malam ini bukan malam biasa. Malam ini, kisah yang kami ceritakan bukan sekadar hiburan tapi bisa membuat bulu kudukmu berdiri. Kali ini, kita akan memancing di sebuah sungai yang dikenal penduduk lokal sebagai Sungai Angker. Sungai yang menyimpan cerita lama tentang penjaga alam lain dan persyaratan yang tak bisa diabaikan. Sungai ini tenang di permukaan. Airnya mengalir pelan, seolah memanggil siapa saja yang datang. Namun, jangan salah, ketenangan itu hanya ilusi. Konon, sungai ini meminta tumbal bagi mereka yang berani mengambil ikan tertentu, ikan yang dianggap bukan untuk dimakan. Bayangkan, sebuah malam yang hening, hanya terdengar suara gemericik air dan desir angin di pepohonan. Pemancing datang dengan pancing dan umpan, percaya bahwa ikan hanyalah ikan, tapi sungai tidak pernah berpihak pada manusia yang meremehkan aturan alam lain. Suara air mulai berbeda, terdengar seperti berbisik, memanggil, menuntut. Setiap air, setiap riak, seakan memberi peringatan yang kamu ambil harus diganti. Di channel ini, kita tidak hanya bercerita tentang mistis, tapi juga pesugihan, ritual, dan kesepakatan gelap yang menjerat manusia. Kisahnya nyata di setiap legenda, namun selalu memiliki sisi yang tak terlihat mata. Kamu akan mendengar suara-suara yang tidak ada, melihat bayangan yang tidak tertangkap kamera biasa, dan merasakan ketegangan yang membuatmu bertanya, apakah sungai itu sungai biasa atau portal ke dunia lain? Malam ini, bersiaplah menyusuri kisah seorang pendatang yang nekat membawa pulang ikan besar dari sungai yang meminta tumbal. Sebuah keputusan sederhana yang membawa konsekuensi luar biasa. Apakah ia akan selamat atau menjadi bagian dari mitos yang tak pernah berakhir? Jangan matikan lampu, jangan geser layar, dan ikuti kami di Nanti Malam, karena apa yang akan kamu saksikan bukan untuk semua orang. Di sini, kita menyingkap rahasia, mendengar bisikan, dan menghadirkan cerita yang membuatmu bertanya, apa sih harga dari sebuah keserakahan? Siapkan dirimu, ambil posisi nyaman, dan ingat, di Nanti Malam, setiap gelap memiliki cerita, setiap sungai memiliki rahasia, dan setiap ikan yang diambil bisa menjadi permulaan dari sesuatu yang menakutkan. Rian baru 2 bulan tinggal di desa kecil itu. Desa yang seolah terselip di antara hutan dan sungai besar yang mengalir pelan di tepinya. Rumah kontrakannya sederhana, beratapkan genteng merah yang sudah retak di beberapa bagian, dan dinding kayu yang berderit tiap angin malam bertiup. Orang-orang desa awalnya menganggapnya aneh, tapi tidak terlalu peduli. Yang bikin risih hanyalah satu hal. Rian tidak percaya pamali. Bagi warga desa, setiap sungai, pohon tua, atau batu besar punya cerita dan peringatan yang harus dihormati. Rian, dengan logika modernnya, hanya tersenyum dan melangkahi semua itu. Itu cuma mitos, katanya tiap kali ada yang menegur. Setiap sore, mata warga selalu tertuju ke arah sungai. Sungai itu terlihat biasa. Air coklat kehijauan, arusnya lambat, kadang berkilau terkena sinar matahari sore. Dari jauh, sungai tampak tenang, tapi bagi warga sini, ketenangan itu menipu. Sungai itu memiliki sejarah panjang. Konon, beberapa orang yang mancing di sana tanpa memperhatikan aturan desa, hilang tanpa jejak, atau pulang dengan tingkah laku aneh seperti orang yang baru keluar dari mimpi buruk. Tapi Ryan sama sekali tidak peduli. Ia membawa pancing, umpan, dan semangat tinggi setiap sore. Terkadang ia duduk di pinggir sungai sampai senja, melempar kail berulang kali, tanpa ragu menghadapi mitos yang dipercaya bertahan-tahan oleh warga Pak RT, yang sejak lama mengawasi desa, sering memperhatikan Rian dari kejauhan. Dia tidak bisa tinggal diam. Suatu sore, saat Rian duduk di batu besar dekat tepi sungai, Pak RT mendekat sambil membawa tongkat kayu panjang. Suaranya sedikit berat saat berbicara, tapi ada nada khawatir di dalamnya. Kalau mancing, jangan ambil ikan gede yang sisiknya putih kusam, ujarnya sambil menatap tajam ke arah Rian.
Rian hanya tertawa kecil, setengah mengejek, tapi juga santai. "Ah, Pak, ikan ya ikan. Mau gede mau kecil, sama aja. Saya nggak percaya sama cerita-cerita seperti itu." Ia menepuk pancingnya, sambil melempar kail ke air lagi. Gelombang kecil menyapu kaki batu di mana ia duduk. Pak RT cuma menggelengkan kepala, wajahnya tampak kusut. "Rian, ojo nganti koe ngeyel. Aku peringati, ini bukan sekadar mitos. Ikan itu ora kanggo dipangan. Ada yang menjaga, ngerti ora? Koe ora ngerti kahanan sungai iki." Ucapannya agak lirih, tapi berat. Seakan setiap kata menyimpan rahasia yang tidak bisa ia ungkapkan sepenuhnya. Rian hanya mengangkat bahu, matanya mengikuti gerakan kail di air, tidak memperhatikan peringatan itu sama sekali. Hari-hari berlalu. Rian mulai dikenal warga sebagai orang yang ramah, tapi tetap saja ia menimbulkan rasa was-was. Anak-anak sering menatapnya saat ia melewati jalan setapak dekat sungai. "Loh, kok mancing terus? Cow or a weddy?" bisik seorang anak kepada temannya. Bahasa Jawa terselip di antara percakapan sehari-hari. Rian hanya tersenyum sambil melambaikan tangan. Ia tidak merasa takut. Bagi Rian, sungai adalah tempat hiburan, tempat melupakan hiruk-pikuk kota yang ia tinggalkan. Ia tidak tahu bahwa sungai itu memiliki memori sendiri. Menunggu siapa saja yang terlalu percaya diri untuk mengabaikan aturan alam lain. Suatu sore, setelah pekerjaan di sawah dan ladang desa mulai sepi, Rian memutuskan untuk mencoba teknik baru. Ia membawa umpan buatan, tali pancing yang lebih panjang, dan duduk di sebuah batu besar yang menjorok ke tengah sungai. Cahaya matahari sore menembus sela pepohonan, menciptakan bayangan panjang di permukaan air. Sesekali ia menepuk pancingnya sambil mengamati pergerakan air. Sungai itu tenang, tapi sesekali terdengar suara kecil, seperti gemericik aneh yang bukan berasal dari air biasa. Pak RT yang dari jauh mengamati, menegur sekali lagi. "Rian, ojo koe mancing terlalu tengah. Yen ora manut, bisa rugi." Rian menoleh sebentar, tersenyum, dan berkata ringan, "Pak, saya orang kota. Saya biasa mancing di sungai gede. Ini mah biasa aja." Pak RT menghela napas panjang, wajahnya terlihat tegang. Ia merasa ada yang berbeda malam itu. Sungai itu seperti menunggu sesuatu. Malam mulai turun perlahan, dan Rian tetap di sana. Udara dingin mulai merayap masuk ke tulang. Suara serangga malam mulai bersaut-sautan, dan suara air sungai yang biasanya tenang kini terdengar seperti berbisik. Rian mencondongkan badan, mendekatkan telinga ke air. Ia tertawa pelan, mengira itu cuma suara arus. Tapi ada yang aneh. Di permukaan sungai, kilauan putih muncul sebentar, seperti sisik ikan yang terlalu besar untuk ukuran sungai itu. Rian mengernyit, tapi rasa penasaran lebih besar daripada rasa takut. Ia melempar pancing lagi, dan kail langsung tersangkut berat. Ia menariknya pelan, tapi beban di ujung tali tidak bergerak seperti ikan biasa. Rian merasa tegang, tapi tetap tidak panik. Gede juga ya ikan ini, gumamnya. Sesekali, ia menoleh ke tepi sungai, melihat bayangan pohon yang menari diterpa angin. Rasa nyaman yang biasa ia rasakan saat mancing perlahan berubah menjadi perasaan aneh. Seolah ada mata yang mengawasinya dari dalam air, tapi Rian tetap mencoba menenangkan diri. Hari itu, beberapa warga memperhatikan dari jauh, termasuk nenek tua yang tinggal di tepi desa. Ia berdiri di depan rumahnya, menatap Rian yang semakin tenggelam dalam kegiatan mancingnya. Bibirnya bergerak lirih, berdoa, atau mengucap mantra lama dalam bahasa Jawa. "Hati-hati, ojo nganti, kowe melu. Ora kabeh, kudu digarap awe." Ia tahu, tapi tidak bisa menghentikan. Sungai itu punya cara sendiri untuk mengambil perhatian mereka yang terlalu berani. Rian akhirnya berhasil menarik kailnya ke tepi batu. Sesuatu yang berat terangkat dari air. Sekilas, terlihat warna putih pucat, berkilau samar diterpa sinar senja. Rian menatap, kagum. Ikan itu sangat besar, terlalu besar untuk ukuran sungai desa kecil ini. Mata ikan hitam, tanpa pantulan cahaya, menatap lurus ke arah Rian. Ada rasa dingin yang merayap di punggungnya, tapi ia menepisnya dengan cepat. Cuma ikan gede, gumamnya. Tapi ada bisikan kecil di kepalanya. Seakan-akan suara air itu berkata, "Sing jupuk kudu dibayar."
Rian mengangkat ikan itu ke daratan. Sekejap ia merasakan hawa berbeda. Udara menjadi lebih berat, dan suara sungai terdengar lebih keras, lebih hidup. Arus yang biasanya pelan, kini berdesir seakan ingin menyeret sesuatu. Ia mencoba meyakinkan diri, biasa aja, cuma ikan, santai. Tapi rasa penasaran bercampur dengan ketegangan, membuat malam itu terasa panjang. Pak RT, yang masih mengamati dari kejauhan, menggigit bibir bawahnya. Wajahnya menegang, dan ia berbisik kepada beberapa orang yang ikut memperhatikan iki. Kau weru ora. Iki ora mong ikan biasa. Iki, penjaga. Sing ora seneng yen diganggu. Beberapa warga lain bergidik, tapi Ryan sama sekali tidak mendengar. Ia membawa ikan itu pulang dengan hati ringan, tidak tahu bahwa ia baru saja menginjak batas yang tidak seharusnya dilangkahi. Sesampainya di rumah kontrakan, Rian meletakkan ikan itu di teras, menatapnya sambil tersenyum puas. Malam itu, angin mulai bertiup lebih kencang. Daun-daun bergesekan menimbulkan bunyi seram. Rian merasa aneh, tapi tetap mengabaikannya. Ia menutup pintu, menyalakan lampu, dan bersiap memasak ikan itu. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sesuatu di dalam air sungai, seolah menunggu, mengamati, dan mungkin menuntut sesuatu. Malam itu, Jumat Kliwon. Angin berhembus pelan, tapi cukup untuk membuat daun-daun kering berdesir, bergesekan satu sama lain, menimbulkan suara seram yang mengalun seperti bisikan. Rian membawa pancingnya kembali ke sungai yang sudah ia kenal sejak beberapa minggu terakhir. Sungai yang arusnya tenang, tapi menyimpan misteri yang selama ini tidak pernah ia hiraukan. Malam itu, cahaya bulan tipis hanya memantul samar di permukaan air yang coklat kehijauan. Udara dingin menusuk tulang, tapi Rian tidak peduli. Katanya sendiri, katanya ikan gede suka muncul malam-malam gini, ya harus dicoba. Rian meletakkan tasnya di tepi sungai dan menyiapkan umpan. Aroma tanah basah dan lumut sungai menyergap hidungnya, tapi ia malah tersenyum. Ia merasa seperti kembali ke masa kecilnya saat mancing di kali kecil dekat kampungnya dulu. Meskipun kali itu tidak ada sejarah horor seperti sungai ini, tapi malam itu ada perasaan aneh yang menggelayuti tubuhnya. Seperti ada sesuatu yang menatapnya dari balik pepohonan, tapi setiap kali ia menoleh, hanya gelap, hanya bayangan. Ia menertawakan rasa takut yang muncul sendiri. Ah, cuma imajinasi, gumamnya. Pancing pertama dilempar, tidak ada getaran. Pancing kedua, masih tenang. Tapi saat lemparan ketiga, kailnya terseret keras. Rian hampir terjungkal karena kaget. Ia menariknya dengan sekuat tenaga, tapi yang aneh ikan itu tidak melawan sama sekali. Tidak menggeliat, tidak berputar, hanya menempel pada kail seperti mau menyerah. Rian mengerutkan dahi. Aneh, katanya sambil menariknya lebih keras. Rasanya berat, tapi tidak seperti ikan biasa. Ada sensasi aneh, seperti ada makhluk hidup lain yang ikut menahan, tapi diam, pasrah, menunggu. Saat ikan itu muncul ke permukaan, Rian terdiam. Sesuatu dalam dirinya langsung tegang, bulu kuduk berdiri. Ikan itu besar sekali, lebih besar dari yang pernah ia tangkap. Sisiknya putih pucat, berkilau samar diterpa sinar bulan. Matanya hitam pekat, tanpa pantulan cahaya sama sekali, seperti dua lubang kosong yang menatap lurus ke arah Rian. Mulutnya terbuka sedikit, bergerak pelan seperti sedang bernapas atau menunggu sesuatu. Rasa dingin menjalar dari kepala hingga ujung kaki. Jantung Rian berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia menunduk, mendekat, menatap ikan itu seolah bisa membaca pikiran makhluk itu. Aneh, gumamnya lagi. Kali ini lebih pelan, hampir seperti ia takut suara itu terdengar oleh ikan. Tapi yang membuatnya benar-benar merinding adalah ketenangan ikan itu. Ketenangan yang tidak wajar. Biasanya ikan berjuang, menggeliat, mencoba lepas. Tapi ikan ini diam saja. Seakan ia sadar siapa yang mengambil dan mengapa ia diambil. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara teriak panjang memecah sunyi malam. Rian, jangan diambil! Suara itu serak, berat, seperti suara seseorang yang sudah berumur atau sudah tersiksa oleh ketakutan sendiri. Rian menoleh ke arah suara, tapi hanya gelap,
hanya pepohonan yang bergerak diterpa angin. Tidak ada orang, tidak ada cahaya api. Seketika, jantungnya terasa tercekat. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat, berulang-ulang. "Rian, jangan diambil." Rian menelan ludah, tangannya gemetar, tapi rasa penasaran mendorongnya tetap memasukkan ikan itu ke dalam karung. "Ini cuma ikan," pikirnya. Tapi hatinya tidak bisa bohong, ada rasa berbeda. Seperti sesuatu yang salah besar telah ia lakukan. Ia menatap sungai, dan kali ini ia melihat kilauan samar di permukaan air. Seolah ada mata lain yang menatap balik. Ia berjalan pulang dengan karung di tangan, langkahnya lambat, penuh waspada. Angin malam semakin dingin, seolah berusaha menembus jaketnya, menelusup ke tulang. Setiap langkahnya menimbulkan suara krek-krek di atas dedaunan yang gugur. Sesekali ia mendengar gemericik air, tapi bukan dari sungai. Suara itu mengikuti langkahnya, terdengar dari semak-semak, dari tepi jalan, setapak, bahkan dari arah rumahnya sendiri. Rian mengerjapkan mata, menoleh, tapi tidak ada apa-apa. Sesampainya di rumah, ia meletakkan karung di teras. Lampu kuning di teras dipasang, tapi cahaya itu tidak cukup untuk menyingkirkan bayangan yang bergerak di sekitar rumah. Rasa lega muncul, tapi digantikan perasaan aneh. Hening yang sebelumnya nyaman kini terasa berat, seperti ada sesuatu yang menunggu di sudut gelap rumahnya. Rian menggeliat, menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ini cuma ketegangan biasa, lagi malam, otak saja yang kebanyakan mikir, pikirnya. Ia membuka karung perlahan, ingin melihat ikan itu lagi. Sekilas, sisik putihnya berkilau samar diterpa cahaya lampu teras. Mata ikan itu masih menatap lurus, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada aura, sesuatu yang hidup di dalamnya, sesuatu yang bukan ikan biasa. Rian mundur satu langkah, merasa bulu kuduknya berdiri. Sekejap ia ingat kata-kata nenek tua di desa, "Sing jupuk kudu dibayar." Hatinya bergetar, tapi ia menepisnya. Cuma mitos, ini cuma ikan. Malam itu, Rian mencoba memasak ikan itu. Ia membersihkan dan memotongnya, tapi setiap kali pisau menyentuh sisik, terdengar suara samar, seperti air mengalir dengan ritme aneh, bukan dari sungai, bukan dari panci. Suara itu semakin keras, memenuhi dapur. Rian berhenti, tangannya gemetar, telinganya menegang, tetapi ia masih mencoba menenangkan diri. Ia menatap ikan itu, dan seketika merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Bukan cuma dari udara malam, tiba-tiba suara ketukan di jendela membuatnya meloncat. Ia menoleh, tapi yang ia lihat hanyalah bayangan pepohonan yang menari di terpa angin. Ia tertawa pelan, memaksa dirinya tenang. Cuma bayangan, pikiranmu saja yang mulai main-main, gumamnya. Tapi rasa aneh itu tidak hilang. Ia seperti diawasi, bukan cuma oleh ikan, tapi oleh sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang ada di sungai dan kini mengikutinya pulang. Jam menunjukkan tengah malam ketika Rian akhirnya memutuskan tidur. Ia meletakkan ikan di teras, menutupi karung dengan kain tipis. Namun sebelum menutup pintu, ia merasa ada gerakan kecil di bawah karung. Ia menunduk, tapi tidak melihat apa-apa. Sesuatu seperti desiran air, tapi tidak berasal dari sungai, muncul dari lantai teras. Rian menelan ludah. Keringat dingin membasahi dahinya, tapi ia tetap masuk ke rumah dan menutup pintu di dalam kamar. Rian mencoba tidur, tapi suara air itu terus terdengar. Samar tapi jelas. Desiran itu berulang, semakin keras setiap kali ia menutup mata. Ada rasa seperti tangan tak terlihat menyentuh kakinya, menyentuh lengan. Tetapi setiap kali ia membuka mata, kamar tetap kosong. Rasa penasaran bercampur dengan ketegangan membuatnya tidak bisa tidur. Ia mencoba duduk, menenangkan diri, tapi bayangan di sudut kamar bergerak, seperti makhluk panjang yang menunggu. Ia menarik selimut ke dagu, menggigil. Sampai larut malam, Rian tidak bisa tidur. Setiap kali ia menoleh ke arah teras, karung itu seolah bergerak sendiri. Bergerak perlahan seakan ikan itu hidup di luar logika manusia. Sesekali terdengar suara, bisikan, samar tapi jelas, dalam bahasa yang ia tidak mengerti, tapi nadanya penuh ancaman dan tuntutan. "Sing jupuk kudu dibayar, kudu dibayar." Suara itu terus berulang, menembus dinding kamar, menembus telinganya,
masuk ke dalam pikirannya. Rian menelan ludah, mencoba melupakan suara itu, tapi rasa takut semakin mencekik. Sampai pagi, Rian hanya terdiam di tempat tidur. Tubuh gemetar, telinga masih menangkap desiran air yang sama. Matahari mulai muncul di ufuk timur, tetapi ia tahu malam itu bukanlah malam biasa. Sungai itu, ikan itu, dan sesuatu yang mengikutinya pulang telah mengubah malamnya menjadi pengalaman yang tidak akan bisa ia lupakan. Sesekali, ia mendengar suara langkah kaki di teras. Padahal ia sendiri di kamar. Ia menoleh, tapi hanya melihat karung yang tetap diam. Sisiknya masih berkilau samar di bawah sinar matahari pagi. Rasa penasaran bercampur rasa takut membuat Rian sadar satu hal. Ia tidak bisa menyepelekan pamali lagi. Ada sesuatu di sungai itu. Sesuatu yang bukan sekadar ikan. Sesuatu yang menunggu, mengamati, dan mungkin menuntut sesuatu darinya. Dan malam itu, Rian baru menyadari kesalahannya bukan sekadar mengambil ikan, tapi menentang aturan yang tidak terlihat, aturan yang sudah ada sejak dulu, dan kini menunggu gantiannya. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di atas desa. Matahari baru muncul di ufuk timur, tapi sinarnya tidak cukup menembus udara lembab yang dingin dan berat. Suara ayam jantan bersehet sahutan terdengar dari kejauhan. Tapi entah mengapa, rumah kontrakan Rian terasa sunyi. Terlalu sunyi untuk ukuran pagi desa. Orang-orang mulai beraktivitas, tapi ada keramaian yang berbeda di ujung jalan kecil menuju rumah Rian. Dari jauh, terdengar suara Pak RT yang memanggil-manggil. Beberapa warga dewasa, termasuk Pak Lurah, dan beberapa orang tua desa berjalan cepat sambil membawa tongkat atau perlengkapan sederhana. Wajah mereka tampak serius dan tegang. Mereka tahu ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak bisa ditangani dengan kata-kata biasa. Rian, yang baru terbangun, membuka pintu rumah dengan ekspresi heran. Ia melihat sekelompok orang menatapnya dengan campuran cemas, takut, dan marah. "Pagi Pak, ada apa?" Sapanya dengan suara setengah menguap, tidak menyadari aura serius yang terpancar dari rombongan itu. Pak Lurah maju selangkah. Wajahnya tegang, tangan menunjuk ke arah karung ikan besar di teras. "Rian, ini serius. Ikan itu harus dikembalikan ke sungai sekarang juga. Ini bukan ikan biasa, itu penjaga sungai. Dan setiap orang yang menentangnya bisa kena akibatnya," katanya dengan suara berat, seolah setiap kata harus terdengar tegas. Rian menatap karung itu, kemudian menoleh ke Pak Lurah dan Pak RT, mengangkat bahu. "Ah, bapak-bapak ini lebay banget. Saya menangkapnya dengan pancing, bukan mencuri dari sungai. Lagian, ikan ya ikan. Mau gede mau kecil, sama aja kan?" Jawabnya mencoba terdengar santai, tapi ada sedikit nada kesal yang muncul di suaranya. Ia merasa diperlakukan seperti anak kecil yang tidak mengerti aturan desa. Sejenak, semua diam. Udara pagi terasa berat. Nenek tua yang ikut dalam rombongan berdiri di belakang Pak Lurah, menatap Rian dengan mata yang tajam, penuh arti. "Iya," suara lirih, hampir seperti berbisik tapi terdengar jelas di telinga Rian. "Kalau tidak dikembalikan, sungai akan ambil gantinya." Suara itu menembus udara pagi, menimbulkan rasa dingin yang menyebar dari kepala sampai ujung kaki Rian. Rian tertawa kaku, mencoba menepis rasa takut yang baru saja muncul. "Ambil apa saya?" tanyanya dengan nada setengah mengejek, tapi seketika, "Ayah merasa, kote-kateya." Terdengar hampa. Ada getaran aneh di udara, seperti desiran angin yang menembus dinding rumah, membawa suara-suara samar dari sungai. Nenek itu menatap Rian lama. Tatapannya menusuk hingga Rian merasakan bulu kuduknya berdiri. "Bukan, tapi yang kamu sayang," katanya sambil menundukkan kepala sedikit. Nada suaranya pelan, tapi penuh kepastian. Rian menatapnya bingung, tidak mengerti maksudnya. "Apa maksud nenek?" tanyanya. Suara mulai bergetar. Ia merasa ada sesuatu yang menunggu di luar sana, di sungai yang diam itu, sesuatu yang sudah mulai mengamati langkahnya sejak ia membawa ikan itu pulang. Pak RT melangkah maju lagi, menepuk bahu Rian dengan tegas. "Rian, kowe kudu ngerti, ora kabeh sing aiso dipikir manusia bisa diperlakukan seenaknya. Iki sungai duweni penjaga, lan ikan sing kowe tangkep iku ora sembarang ikan. Wis akeh wong sing kesandung gara-gara ora manut peringatan." Yukepannya terdengar berat,
campuran bahasa Jawa dan Indonesia, memberikan kesan serius yang tidak bisa dibantah. Rian menelan ludah. Rasa kesal perlahan berubah menjadi ketegangan. Ia menatap karung ikan itu, kemudian menatap sungai di kejauhan yang berkilau. Samar diterpa cahaya pagi. Sesuatu dalam dirinya mulai bergetar. Ada rasa bersalah, meski ia tidak sepenuhnya menyadarinya. Hanya dengan menatap ikan itu, ia bisa merasakan energi berbeda yang memancar dari makhluk itu. Energi yang membuat udara pagi terasa lebih berat. Beberapa orang tua desa yang lain mulai berbicara, memberi saran dengan nada khawatir, kudu dikembalikan. Iki ora mong perkara ikan, Rian. Iki masalah alam, masalah sing ora bisa diganggu. Yen ora, kowe bakal ngerti karane alam menehi ganjaran, kata seorang pria tua. Matanya menatap lurus ke Rian, seakan membaca isi hatinya. Rian menutup mulut, merasakan jantungnya berdetak cepat. Ia ingin menegaskan diri, tapi entah kenapa, kata-kata itu terdengar hampa. Ia menatap karung ikan di teras, sisik putih pucat yang terlihat samar di sinar matahari pagi, dan mendadak muncul rasa aneh, seolah ikan itu bisa menatapnya, bisa merasakan ketakutannya, bisa menilai niatnya. Pak, saya nggak ngerti maksud semua ini. Ini cuma ikan mau dikembalikan pun, apa yang akan berubah? Suara Rian terdengar sedikit keras, tapi ada nada ragu di akhir kalimatnya. Ia mencoba menenangkan diri, mencoba meyakinkan bahwa semua ini hanya ketegangan pagi, hanya kekhawatiran. Warga desa yang terlalu percaya pada cerita lama. Nenek tua itu tidak menjawab, hanya menatapnya dalam-dalam. Tatapannya seolah menembus jiwa Rian. Ia kemudian berjalan perlahan ke arah sungai, melemparkan pandangan ke arah permukaan air yang bergerak. Sesaat, air sungai seperti bergerak sendiri, arusnya sedikit berputar, menghasilkan riak yang tidak biasa. Rian mendesa, tubuhnya merinding. Ia mencoba menertawakan dirinya sendiri, tapi suara dalam kepalanya terus berbisik, sing jupuk kudu dibayar, sing jupuk kudu dibayar. Pak Lurah kemudian berkata dengan tegas, Rian, iki kesempatanmu terakhir, balikna ikan iku saiki, utawa akibat, bakal luwih parah. Iki ora guyonan. Rian menatap wajah tegas Pak Lurah, wajah tegang Pak RT, tatapan nenek tua, dan beberapa warga lain. Ia merasakan sesuatu yang menekan dada, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Rasa penasaran bercampur rasa takut membuat Rian terdiam. Ia menatap karung ikan, kemudian menatap sungai, dan seketika ia sadar bahwa ia tidak bisa menyepelekan peringatan itu. Sungai itu, ikan itu, dan semua energi yang ada di sekitarnya menuntut sesuatu. Ia merasakan hawa panas di dalam dada, hawa dingin di kulit, dan desiran suara air yang samar tapi jelas, seakan mengingatkan bahwa keputusan yang ia buat semalam bukanlah hal yang bisa diabaikan. Rian menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tahu, jika ia mengabaikan peringatan ini, konsekuensinya bisa jauh lebih besar daripada sekadar rasa takut sesaat. Ia menatap warga desa, menatap mata Pak RT dan Pak Lurah, dan perlahan hatinya mulai menerima satu kenyataan. Ia harus mengembalikan ikan itu ke sungai, bukan karena takut dimarahi, tapi karena ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa ia lawan, sesuatu yang menuntut ganti rugi atas kesalahan yang telah ia lakukan. Namun saat ia melangkah untuk membawa ikan itu kembali ke sungai, ada getaran di tanah, halus tapi jelas. Arus sungai beriak lebih kencang, daun-daun di tepi sungai bergesekan menghasilkan suara seperti berbisik. Rian menahan napas, merasakan bulu kuduknya berdiri. Sesaat, ia melihat kilauan putih di permukaan air, lebih jelas dari sebelumnya. Dan dalam kilauan itu, seolah ada bentuk yang menunggu, menatap, menilai. Rasa takut dan penasaran bercampur. Rian berjalan perlahan, menatap ikan di karung. Sisik putih pucat itu berkilau samar. Matanya seakan menembus pandangannya. Ia menyadari satu hal, ini bukan sekadar ikan. Ini bukan sekadar kesalahan kecil. Ini adalah peringatan, permintaan, dan kemungkinan ancaman yang menunggu jika ia gagal memenuhi kewajiban yang tidak ia mengerti sepenuhnya. Sesampainya di tepi sungai, Rian, air tampak tenang, tapi ia bisa merasakan energi berbeda yang memancar dari dalamnya. Ia menurunkan karung perlahan, mencoba mendengar, mencoba memahami. Dan di saat itu, suara samar terdengar lagi.
kali ini lebih dekat, lebih jelas, seolah muncul dari dalam air sendiri. Sing Jupuk kudu dibayar. Rasa dingin menyebar dari kaki hingga ke kepala Don Rian Tehu. Konsekuensi dari kesalahannya akan segera dimulai. Malam itu terasa berbeda sejak matahari tenggelam. Rian duduk di ruang tamunya, menatap karung ikan besar yang masih terletak di teras. Lampu kuning dari rumahnya memantul samar di sisik ikan yang pucat, menciptakan bayangan panjang yang menari di dinding. Udara malam yang biasanya segar, kali ini terasa berat, seakan menekan seluruh tubuhnya. Hidungnya menangkap aroma tanah basah dan lumut sungai yang terbawa oleh angin malam. Tapi ada sesuatu yang lain, sesuatu yang aneh dan sulit dijelaskan. Bau amis tipis yang berasal dari ikan itu, tapi bercampur dengan aroma yang asing. Seperti air sungai bercampur tanah rawa, menempel di udara rumahnya. Ryan mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Ia menyalakan kompor, menyiapkan alat masak, berniat memasak ikan itu malam itu juga. Namun saat menoleh ke dapur, jantungnya hampir berhenti. Ada suara air yang mengalir, jelas dan nyata, dari dalam dapur. Rian menegakkan tubuhnya, menatap dapur dengan mata membesar. Ia tahu keran tertutup rapat. Ia bahkan sudah memastikan tidak ada ember atau panci yang menetes. Tapi suara itu nyata, terdengar deras, seperti sungai kecil mengalir di lantai dapurnya. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Ini cuma imajinasi. Mungkin saya kecapekan, gumamnya sambil berjalan perlahan ke dapur. Setiap langkahnya terdengar lebih keras di telinga sendiri. Ketika ia membuka pintu dapur, lantai basah. Airnya tidak banyak, hanya cukup untuk menempel di lantai, tapi basah dan dingin, seakan baru saja disiram sungai. Rian menatap lantai itu. Hidungnya menangkap aroma amis tipis, campuran tanah dan lumut yang terlalu kuat untuk sekadar ikan di karung. Tubuhnya menggigil, bulu kuduk berdiri, tapi ia menepisnya dengan gelengan kepala. Hanya ikan, hanya air dari karung. Pasti begitu, pikirnya. Rian mengambil lap, mengelap lantai perlahan, tapi suara air itu tetap terdengar, bahkan keras. Dan tidak hanya dari dapur. Dari arah kamar mandi, terdengar suara air yang sama, meski kerannya juga tertutup rapat. Dari ruang tamu, terdengar suara seperti riak kecil mengalir di lantai kayu. Rian menendok, mencoba mencari sumbernya, tapi setiap kali ia berpaling, suara itu selalu datang dari arah yang berbeda. Bahkan dari balik tembok rumah, terdengar desiran. Air samar tapi nyata, membuat udara di sekitarnya terasa lembab dan berat. Rian menghela napas panjang, mencoba meyakinkan diri, tapi jantungnya berdegup lebih cepat, dan rasa takut mulai menguasai tubuhnya. Ia kembali ke ruang tamu, duduk di sofa, menatap karung ikan. Sisik ikan itu berkilau samar di terpa lampu, tapi ada sesuatu yang berbeda. Kilauan itu seolah menari, menyesuaikan ritme dengan suara air yang terdengar di seluruh rumah. Rian merasakan hawa dingin merayap dari kaki hingga kepala, dan ada sensasi aneh, seakan air itu bukan sekadar air biasa, tapi hidup, memiliki kesadaran sendiri. Sesaat, ia merasa seperti rumahnya sedang dilewati sungai yang luas, dan ia hanya berdiri di tepinya, tidak mampu menahan arus yang mengalir di sekelilingnya. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar di telinga Rian. Pelan, berulang-ulang, hampir seperti gema dari sungai yang diambil, harus diganti, yang diambil, harus diganti. Suara itu terdengar jelas tapi tidak bisa ia temukan sumbernya. Rian menutup telinga, mencoba menenangkan diri, tapi suara itu tetap ada, menembus dinding, menembus kepalanya sendiri. Ia berdiri, gemetar, menatap dinding sekeliling rumah. Bayangan yang tercipta dari cahaya lampu menari-nari, tapi seakan bergerak sendiri, menyesuaikan ritme dengan suara bisikan itu. Rian mencoba melangkah keluar rumah, berniat mengembalikan ikan itu ke sungai segera. Tapi tiba-tiba lantai ruang tamu terasa basah. Air muncul begitu saja, tipis, tapi cukup untuk membuat kakinya basah. Ia menatap ke arah karung ikan, dan sesaat melihat kilauan putih dari sisiknya. Rasanya seperti ikan itu hidup, seolah mengerti bahwa Rian mulai takut, dan seolah ia menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan Rian selanjutnya. Ia berlari ke karung, ingin memindahkan ikan itu, tapi tubuhnya lemah, kakinya terasa berat,
seakan ada yang menahan setiap langkahnya. Dari luar jendela, suara angin membawa bisikan lain. Samar tapi jelas, "Sing Jupuk kudu dibayar." Suara itu bukan hanya terdengar dari luar, tapi seakan masuk ke seluruh ruangan, menembus dinding, menyelimuti Rian dari kepala hingga kaki. Ia berlutut, gemetar menatap ikan itu. Sisiknya yang putih pucat berkilau aneh di bawah lampu. Matanya hitam pekat tanpa pantulan, menatap lurus ke arah Rian, seakan ingin membaca isi hatinya. Rian merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan. Sebelah tubuhnya kaku, telinganya panas karena bisikan itu terus mengalir, dan setiap langkahnya terasa lambat. Ia mencoba berbicara, mencoba menenangkan diri, tapi suaranya nyaris hilang di udara yang berat. "Ah, ini cuma mimpi. Hanya suara angin, hanya air dari karung," gumamnya. Tapi hatinya tahu itu bukan kebohongan. Ada sesuatu yang nyata, sesuatu yang bukan sekadar imajinasi, sesuatu yang muncul dari sungai dan kini mengikuti setiap geraknya. Air di lantai mulai naik sedikit demi sedikit. Tidak deras, tapi cukup untuk membuat Rian merasakan dinginnya sampai lutut. Ia menunduk, melihat air itu mengalir di antara kaki-kakinya, menempel di lantai kayu. Bau amis semakin kuat, bercampur aroma tanah basah, lumut, dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Rian mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Ia menatap ke sekeliling rumah, mencoba menemukan logika, tapi tidak ada. Semua terlihat normal, tapi tidak terasa normal. Tiba-tiba, suara bisikan berubah menjadi lebih jelas, lebih menekan. Yang diambil harus diganti, segera, segera. Rasa dingin menyebar cepat ke seluruh tubuh Rian. Ia menggigil hebat, menutup wajah dengan kedua tangan, mencoba mengabaikan suara itu, tapi suara itu mengikuti setiap gerakannya. Air yang sebelumnya tipis di lantai kini mulai terdengar mengalir deras, seolah ada sungai kecil yang bergerak di setiap sudut rumah. Rian menoleh ke dapur, ke kamar mandi, ke ruang tamu, ke balik tembok. Semuanya mengalir dengan suara air. Semuanya tampak hidup, dan semuanya menatapnya dengan diam yang penuh ancaman. Rasa panik mulai muncul. Rian berlari ke kamar mandi, ingin menutup keran, ingin memastikan tidak ada pipa bocor, ingin menemukan sumber logis, tapi tidak ada apa-apa. Semua keran tertutup rapat, panci dan ember kosong, lantai kering di awal, tapi tetap terdengar suara air yang mengalir. Ia menendang dinding, menepuk lantai, mencoba membuktikan bahwa semua ini imajinasi, tapi suara itu tetap ada, semakin jelas, semakin dekat, seakan memenuhi setiap celah rumah. Rian merunduk di lantai, gemetar, menatap karung ikan yang masih di teras. Sesaat ia merasakan ada sesuatu yang menekan dadanya, energi yang keluar dari ikan itu, atau mungkin dari sungai yang mengikutinya pulang, terasa nyata. Desiran air itu semakin keras, suara bisikan semakin jelas, yang diambil harus diganti. "Sing Jupuk kudu dibayar." Rian menelan ludah, bulu kuduk berdiri, tubuh gemetar hebat. Ia tahu, ini bukan sekadar peringatan, bukan sekadar suara atau imajinasi. Sungai itu, ikan itu, sesuatu dari alam lain telah masuk ke rumahnya. Dan sesuatu itu sedang menuntut sesuatu darinya, sesuatu yang harus segera dibayar. Rasa besar yang sebelumnya samar kini menjadi sangat nyata, menekan, mencekik, membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekik di tenggorokan. Ia ingin berlari keluar rumah, tapi kaki terasa berat, seperti menapak di lumpur yang tak terlihat. Ia menunduk, menatap lantai yang kini dipenuhi air tipis, yang terus mengalir dari arah yang tidak jelas. Bau amis itu semakin menyengat, menyelimuti seluruh ruangan. Rian merasakan hawa dingin menusuk sampai ke tulang. Dan di saat itu, ia tahu satu hal. Malam ini, rumahnya bukan lagi rumah biasa. Rumahnya menjadi bagian dari sungai, bagian dari energi yang menuntut balas, dan Rian hanya bisa pasrah, menatap karung ikan di teras, merasakan ketegangan yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Waktu seolah berhenti, hanya ada desiran air, bisikan yang berulang-ulang, dan rasa dingin yang merayap dari lantai ke kepala. Rian duduk di lantai, membeku, gemetar, menatap karung ikan, dan untuk pertama kalinya,
Ia merasakan ketakutan yang bukan sekadar rasa takut biasa. Ini ketakutan yang berasal dari sesuatu yang nyata, sesuatu yang menunggu ganti rugi, sesuatu yang tidak bisa ia lawan di luar. Suara angin membawa bisikan samar lain, kali ini lebih dekat. Terdengar seperti banyak orang berbisik bersamaan. Ryan menahan napas, tubuhnya gemetar hebat. Desiran air kini memenuhi seluruh rumah. Dari dapur ke kamar mandi, dari ruang tamu ke balik tembok. Dan di antara desiran itu, satu hal terasa jelas di hatinya. Sesuatu dari sungai itu telah masuk dan menunggu balasannya. Ryan menatap karung ikan untuk terakhir kali malam itu. Mata ikan yang hitam pekat menatapnya lurus, seakan ingin berbicara. Dan di saat itu, suara itu terdengar lebih keras, menembus dinding, menembus udara, menembus pikirannya sendiri. Yang diambil harus diganti segera. Rasa dingin menyebar ke seluruh tubuh, bulu kuduk berdiri, jantung berdegup kencang. Dan Ryan tahu malam ini baru permulaan, dan konsekuensi dari kesalahannya akan segera dimulai. Pagi itu, udara di desa terasa berat. Kabut tipis masih menggantung di antara pohon-pohon, dan embun menempel di daun-daun yang gugur. Ryan berdiri di depan karung ikan yang masih tergeletak di teras. Malam tadi tubuhnya gemetar, telinganya dipenuhi bisikan dan desiran air yang mengalir. Dari mana-mana, kini pagi datang. Tapi ketegangan malam itu belum hilang. Rasa takut bercampur amarah dan rasa penasaran membuatnya nekat mengambil keputusan. Ia akan menyembelih ikan itu, mengakhiri semua ini. Ia mengambil pisau dari dapur. Pisau panjang yang sudah diasah hingga tajam. Tangan Ryan gemetar, tapi tekadnya bulat. Ia menarik napas panjang, menatap ikan yang diam di karung. Sisiknya yang putih pucat masih berkilau samar diterpa sinar matahari pagi. Matanya yang hitam pekat menatap lurus ke arahnya, menimbulkan rasa aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Ryan merasakan hawa dingin merayap dari kaki hingga kepala, tapi ia menepisnya. Ini cuma ikan, gumamnya pelan. Mencoba menenangkan diri, ia membuka karung perlahan. Aroma amis menyengat langsung menyeruak, bercampur dengan bau tanah basah yang aneh. Ryan mengangkat ikan itu ke atas meja dapur, menatapnya sekali lagi. Ia menarik pisau dengan tangan gemetar, mencoba mengumpulkan kebrek. Tapi saat pisau itu menyentuh sisik ikan, hal yang tidak pernah ia bayangkan terjadi. Tidak ada apa-apa, tidak ada tetesan darah, tidak ada gerakan perlawanan. Ikan itu tetap diam, hanya menatap lurus ke arahnya dengan mata hitam yang pekat. Tanpa pantulan cahaya, Ryan menelan ludah. Hatinya berdebar kencang. Ia mencoba menyayat ikan itu lagi. Kali ini dengan tenaga lebih keras, tapi tetap sama tidak ada yang keluar. Pisau menembus sisik dan daging, tapi seolah semua itu kosong. Seolah tidak ada kehidupan yang bisa disakiti. Rasa takut dan putus asa bercampur. Ia mundur satu langkah. Tubuh gemetar hebat. Ikan itu membuka mata pelan, menatap lurus ke arahnya. Mulutnya bergerak perlahan, seolah ingin berbicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Ryan menatap dengan mata terbelalak. Rasanya seperti ikan itu mencoba mengirim pesan, memperingatkan, atau menuntut sesuatu yang tidak ia mengerti. Tiba-tiba, suara tetesan air terdengar dari langit-langit rumah. Satu tetes jatuh tepat di lantai, membuat Ryan tersentak. Satu tits, lagi, dua tetes. Tetesan itu semakin cepat, semakin deras. Siala lenggit-lenggit, rumah menjadi sumber sungai kecil yang mengalir tanpa henti. Ryan menatap ke atas, jantungnya berdegup kencang. Ia ingin berteriak, ingin memanggil bantuan, tapi suara tak mampu keluar. Setiap tetes air terdengar seperti bisikan kecil, menyelinap ke telinganya, mengisi seluruh ruang dengan ketegangan yang mencekik. Dalam hitungan menit, lantai rumah tergenang air setinggi mata kaki. Air itu dingin, menempel di kaki, mengalir di antara jari-jari kakinya, membuat tubuhnya gemetar hebat. Rasa takut mulai berubah menjadi panik. Ryan menatap karung ikan, dan untuk pertama kalinya ia menyadari ikan itu bukan ikan biasa. Ia mencoba mengangkat ikan itu, membuangnya jauh dari rumah, tapi tubuhnya terasa berat, seolah ada yang menahan setiap gerakannya. Sisik ikan yang pucat itu berkilau, seakan menembus pandangan, mengirim energi dingin yang menyebar ke seluruh rumah. Air semakin deras, mengalir dari dapur ke ruang tamu,
Dari kamar mandi ke lorong, bahkan dari balik tembok, terdengar suara desiran air yang nyata. Bau amis tipis semakin menyengat, bercampur aroma tanah basah dan lumut, menempel di udara. Rian menendak. Melihat lantai rumah yang kini berubah menjadi sungai kecil yang bergerak perlahan, mengelilingi seluruh ruang. Ia terengah, merasakan hawa dingin menyebar cepat, bulu kuduk berdiri, jantung berdetak tidak beraturan. Rian mencoba menenangkan diri. Ia menatap karung ikan sekali lagi, mencoba mencari logika. Mungkin ini cuma efek psikologis, mungkin cuma kepenatan, gumamnya pelan. Tapi rasa takut tidak hilang. Setiap kali ia menatap ikan itu, ia merasakan energi aneh yang memancar, energi yang membuat udara di sekitarnya terasa berat, menekan dada, menyelimuti seluruh tubuh. Tiba-tiba, dari arah kamar mandi terdengar suara langkah basah. Rian menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Suara itu datang lagi, lebih dekat, seperti ada orang berjalan di atas air. Ia menahan napas, tubuh gemetar hebat. Bayangan yang tercipta dari cahaya lampu menari di dinding, seolah bergerak sendiri, mengikuti ritme suara langkah basah itu. Rasa panik semakin meningkat. Rian menutup wajah dengan kedua tangan, mencoba menenangkan diri, tapi tidak berhasil. Air kini hampir mencapai pergelangan kaki, bau amis semakin kuat, dan desiran air memenuhi seluruh rumah. Rian menandok, merasakan energi di rumahnya bukan lagi dari ikan saja, tapi dari seluruh rumah yang seolah hidup, menjadi bagian dari sungai. Itu, suara bisikan terdengar lebih jelas, lebih menekan, masuk ke setiap celah rumah, menembus telinga, menembus kepalanya sendiri. Yang diambil harus diganti, Sing Yupuk kudu dibayar. Rian mencoba melangkah keluar rumah, berniat mengembalikan ikan itu ke sungai segera, tapi langkahnya berat, seperti menapak di lumpur yang tidak terlihat. Air yang menggenangi lantai kini terasa lebih dingin, lebih deras, menempel di kulit, meresap ke tulang. Bau amis bercampur tanah basah membuat kepala Rian berputar, hampir pingsan. Ia menunduk lagi, menatap ikan itu. Sisiknya berkilau samar, matanya menatap lurus ke arah Rian. Rasanya seperti ikan itu ingin berbicara, menuntut, memerintahkan, tetapi tanpa suara. Rasa putus asa mulai muncul. Rian merasakan tubuhnya lelah, jantungnya berdegup kencang, tetapi ketegangan tidak berkurang. Setiap gerakan terasa lambat, seperti waktu berhenti. Air di lantai kini mencapai mata kaki, mengalir ke arah dapur, ke ruang tamu, ke lorong. Bahkan dari balik tembok terdengar suara desiran yang sama. Rian menandok, mencoba mengangkat karung ikan itu, tapi beratnya luar biasa. Seakan ada kekuatan tak terlihat yang menahan. Tetesan air dari lengget-lengget semakin deras. Rian menatap ke atas, tubuh gemetar hebat. Langit-langit rumah seolah meneteskan sungai sendiri, menambah genangan air di lantai. Bau amis semakin menyengat. Desiran air memenuhi seluruh rumah. Bisikan semakin keras, menembus telinga dan pikiran Rian. Yang diambil harus diganti, segera. Rian menandok. Tubuhnya lemah, merasakan hawa dingin menusuk sampai ke tulang. Ia tahu satu hal, ikan itu, sungai itu, energi yang ada di rumahnya kini hidup dan tidak bisa ia lawan. Setiap tetes air, setiap desiran, setiap bisikan adalah peringatan, tuntutan, dan ancaman. Ia hanya bisa pasrah, duduk di lantai, menatap karung ikan, bulu kuduk berdiri, jantung berdegup tak beraturan, dan merasakan ketegangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Waktu seolah berhenti. Hanya ada suara air, bau amis, bisikan yang berulang-ulang, dan rasa dingin yang merayap. Rian tahu, malam ini baru permulaan. Ikan itu bukan ikan biasa, dan rumahnya kini menjadi bagian dari energi yang menuntut balasan. Ia menatap karung ikan sekali lagi. Mata ikan itu yang hitam pekat menatap lurus ke arahnya, seakan ingin berbicara. Sing Yupuk kudu dibayar. Segera, rasa panik, putus asa, dan ketakutan mencekik. Rian tahu, konsekuensi dari kesalahannya akan segera dimulai, dan tidak ada jalan mundur. Ia hanya bisa menatap ikan itu, menatap air yang mengalir di seluruh rumah, dan merasakan bahwa malam ini, hidupnya akan berubah selamanya. Malam itu semakin pekat, dan rumah Rian berubah menjadi labirin,
Ketakutan, air yang semula tergenang setinggi mata kaki kini mulai naik dengan cepat. Mengalir deras dari dapur ke ruang tamu, dari lorong ke kamar, bahkan menetes dari langit-langit. Rian menatap sekeliling, tubuhnya gemetar hebat, bau amis yang bercampur. Tanah basah dan lumut semakin menyengat, membuat udara di dalam rumah terasa berat dan menekan dada. Desiran air terdengar di setiap sudut rumah, seakan ada sungai mini yang hidup dan bergerak sendiri. Rian mematung di tengah ruangan, menatap karung ikan besar yang masih terletak di lantai. Sisiknya yang putih pucat berkilau samar diterpa lampu. Tapi kini, ada sensasi lain. Energi yang terpancar dari ikan itu lebih kuat, lebih nyata. Tubuhnya gemetar hebat, jantung berdetak tak beraturan. Suara bisikan terdengar lagi di telinga. Kali ini lebih jelas, lebih menekan. Sing jupuk kudu dipiak, sing jupuk kudu dibayar. Tiba-tiba, dari dalam air yang menggenangi lantai, muncul bayangan hitam. Rian hampir tidak percaya dengan matanya sendiri. Bayangan itu tinggi, melebihi ketinggian manusia dewasa. Rambutnya panjang, basah, menempel pada tubuhnya seperti lumpur kental. Kulitnya gelap, lembab dan berkilau seperti tanah basah yang baru diaduk. Matanya kosong, tapi tatapannya menusuk, menembus langsung ke Rian. Bayangan itu bergerak perlahan di permukaan air, membuat riak mengelilinginya, dan setiap langkahnya seakan menarik air mengikuti setiap gerakan tubuhnya. Rian menelan ludah, tubuhnya membeku. Ia ingin berteriak, ingin lari, tapi kakinya terasa berat, seperti tertahan di dasar sungai yang tak terlihat. Bayangan itu semakin dekat, langkahnya ringan tapi menimbulkan suara desiran air yang semakin keras, memenuhi seluruh rumah. Bau amis bercampur tanah basah semakin menusuk hidung, membuat kepala Rian pusing. Ia menunduk, mencoba mencari perlindungan, tapi tidak ada. Setiap sudut rumah kini dipenuhi air. Setiap ruangan berubah menjadi sungai mini yang bergerak hidup. Bayangan itu berhenti beberapa meter di depannya. Tangan panjangnya menunjuk ke arah ikan besar yang tergeletak di lantai. Mata kosongnya menatap ikan itu sejenak, lalu beralih menatap Rian. Tatapannya menembus jantung, menusuk setiap lapisan rasa takut yang ada dalam tubuhnya. Rian merasakan hawa dingin menyebar dari kaki hingga kepala. Tubuhnya gemetar hebat, bulu kuduk berdiri, dan jantungnya berdetak tidak beraturan. Suara bisikan terdengar semakin keras, seakan datang dari seluruh arah yang diambil. Harus diganti, segera, segera. Rasa panik menguasai Rian. Ia terhuyung mundur beberapa langkah. Air mengikuti gerakannya, membasahi seluruh tubuhnya. Saya balikin! Saya balikin sekarang! Teriaknya. Suaranya parau dan gemetar. Tubuhnya kedinginan, jantung berdegup kencang, dan keringat dingin membasahi dahinya. Ia meraih karung ikan itu dengan tangan gemetar, ingin membuangnya jauh ke sungai, ingin segera menyelesaikan kesalahan yang ia buat. Bayangan hitam itu diam, menatap lurus ke arahnya. Sesaat, Rian merasakan ketegangan begitu mencekik, seakan waktu berhenti. Air di lantai mulai beriak liar, desiran semakin keras. Tapi Rian tetap menatap bayangan itu. Ia merasa makhluk itu bukan sekadar bayangan, bukan sekadar manusia, bukan ikan, sesuatu yang benar-benar dari alam lain, sesuatu yang hidup dari sungai, telah masuk ke rumahnya dan menuntut ganti rugi. Rian menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, dan melangkah ke arah pintu rumah. Setiap langkahnya menimbulkan riak air yang semakin luas, seakan rumahnya menjadi sungai mini yang mengikuti setiap gerakannya. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap, tapi Rian merasakan kekuatan yang memancar darinya, seperti ombak besar yang siap menelan siapa saja yang tidak patuh. Tiba-tiba, air berhenti naik. Sunyi sejenak menyelimuti seluruh ruangan. Bayangan itu menatap Rian untuk terakhir kalinya, lalu perlahan menghilang, meninggalkan rumah yang basah kuyup dengan genangan. Air setinggi mata kaki. Ia menatap karung ikan yang masih tergeletak, dan merasakan satu hal yang jelas. Makhluk itu datang bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberi peringatan terakhir. Rian menunduk, menatap lantai basah di sekitarnya. Ia menyadari, malam ini bukan sekadar mimpi buruk. Semua yang terjadi nyata. Energi sungai telah masuk ke rumahnya. Ikan itu bukan sekadar ikan biasa. Dan konsekuensi dari kesalahan yang ia buat harus segera dibayar. Ia menatap karung ikan itu sekali lagi,
menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan kabar. Ia tahu langkah berikutnya akan menentukan hidupnya. Rian berjalan perlahan ke arah pintu depan. Genangan air membasahi kaki. Setiap langkah menimbulkan riak kecil. Ia membuka pintu, menatap sungai di kejauhan. Air sungai berkilau samar diterpa sinar bulan yang mulai muncul. Tenang, tapi memancarkan aura misterius. Bukan sekadar cerita desa atau mitos, tapi rasa takut terhadap sesuatu yang hidup, yang menontet, yang memiliki aturan sendiri. Ia menengok ke karung ikan sekali lagi. Tubuhnya gemetar. Matanya menatap sisik putih pucat. Matanya yang hitam pekat menatap balik. Rian merasakan hawa dingin menyebar dari karung itu ke seluruh tubuhnya. Dan ia tahu satu hal. Jika ia ingin selamat, ia harus mengembalikan ikan itu ke sungai. Segera, tanpa penundaan. Yang salah bisa membawa konsekuensi lebih berat. Rian mengangkat karung itu dengan susah payah. Air di lantai mengikuti gerakannya, membasahi seluruh tubuhnya. Tangan gemetar, napas terengah, tetapi tekadnya bulat. Ia menatap arah sungai, merasakan energi yang memancar dari air, seakan memanggilnya. Hati Rian bergetar, dan bisikan samar terdengar lagi di telinga. Sing Jupuk kudu dibayar, segera. Ada tekad yang lahir dalam dirinya, tekad untuk menebus kesalahan, untuk memenuhi tuntutan alam yang telah ia langgar. Ia melangkah keluar rumah. Air menetes dari atap, membasahi rambut dan wajahnya. Tetapi ia tetap berjalan. Setiap langkah terasa berat. Setiap tetes air terasa seperti mengingatkan, mengancam. Tapi Rian tidak berhenti. Ia menatap sungai di kejauhan, merasakan energi yang memancar dari permukaan air, dan mengetahui bahwa malam ini kehidupannya telah berubah selamanya. Ia membawa karung ikan itu, langkah demi langkah, menembus genangan air yang kini mengisi rumahnya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan betapa kuat dan nyata kekuatan alam lain itu. Kekuatan yang menuntut balasan yang menantit, ganti rugi yang tidak bisa ditawar. Dan saat Rian akhirnya sampai di tepi sungai, genangan air di rumahnya mulai surut perlahan, seakan makhluk itu menunggu keputusannya. Hawa dingin masih terasa, bulu kuduk berdiri, jantung berdetak tak beraturan. Tetapi Rian tahu satu hal, malam ini adalah awal dari pertanggungjawaban. Dan hanya dengan mengembalikan ikan itu ke sungai, ia bisa berharap selamat. Sisik putih pucat itu masih berkilau samar di karung. Matanya menatap lurus, seakan memberi pesan terakhir. Segera, atau semuanya akan membayar.